Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Angelina, NIM 2031 10128 dari tingkat 1A, Prodi D3 Keperawatan Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem sensorik hidung sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Metri Lydia SKPM. Baiklah, yang pertama yaitu hidung bagian luar atau narsus externus. Mari kita lihat. Hidung bagian luar terdiri dari pertama pangkal hidung atau radix, yang kedua itu batang hidung atau dorsum, yang ketiga yaitu puncak hidung atau apex, dan selanjutnya sayap hidung atau disebut juga dengan nasal hidung. Selanjutnya itu kolumna yang membagi hidung jadi dua bagian, itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan terakhir itu lubang hidung atau narsus anterior. Selanjutnya, hidung bagian luar dibentuk oleh yang pertama yaitu tulang hidung atau os nasal. Yang kedua itu processus frontalis os maxillaris, yaitu ini. Yang kedua yaitu kerangka tulang rawan. Kerangka tulang rawan ini terletak di bagian bawah hidung. Yang pertama yaitu satu pasang cartilago nasalis lateralis superior. Ini. Selanjutnya itu satu pasang cartilago nasalis lateralis inferior atau ala major yang terdiri dua. Yang pertama yaitu crus lateral. Selanjutnya itu crus medial. Dan terakhir yaitu cartilago subnasal. Bagian yang kedua yaitu hidung bagian dalam atau narsus internus yang terdiri dari yang pertama yaitu vestibulum nasi, yaitu dari naris anterior ke belakang atas atau limen nasi ke cavum nasi. Yang kedua yaitu epitel kulit dengan fibrase dengan kelenjar sebasea atau rambut silia. Kedua yaitu cavum nasi atau rongga hidung. Terbagi dua bagian yaitu sebelah kiri dan kanan oleh septum nasi di tengah. Mempunyai dasar, atap, dinding lateral dan medial, yaitu yang pertama yaitu bagian dasar. Bagian dasar ini terdiri dari processus palatinus os maxilla. Ini. Yang kedua yaitu lamina horizontal os palatina. Ini merupakan bagian dasar dari cavum nasi. Selanjutnya itu bagian atap dari cavum nasi, itu pertama lamina cibriformis os ethmoid. Sini. Yang kedua yaitu processus nasalis os frontalis. Di sini. Dan terakhir yaitu os sphenoid di belakang. Bagian sini. Selanjutnya itu bagian medial atau disebut juga dengan septum nasi. Bagian septum nasi ini itu membagi cavum nasi menjadi kiri dan kanan. Dibentuk oleh tulang dan tulang rawan yang terdiri dari yang pertama yaitu bagian tulang, itu lamina perpendicularis ethmoid di bagian sini. Selanjutnya yaitu former. Ketiga itu crista nasalis os maxilla. Terakhir crista nasalis os palatina. Kedua itu bagian dari tulang lawan. Tulang lawan ini terdiri dari yang pertama lamina quadrapingularis atau cartilago septum. Yang kedua itu kolumna atau kolumella. Punya sini. Dan terakhir bagian lateral yaitu berbatasan dengan dinding medial sinus maxillaris os maxilla yang terdapat 4 konka. Yang pertama itu konka inferior, yang kedua konka medialis, ketiga konka superior, dan konka suprem. Yang pertama konka nasi inferior merupakan konka nasi yang terbesar dan terpanjang yang kaya akan pembuluh darah. Yang kedua yaitu konka nasi medialis, yaitu di bawahnya ada meatus nasi medialis, muara sinus frontalis, ethmoid, anterior, dan maxillaris.
Yang ketiga yaitu konka nasi superior. Itu di bawahnya ada meatus nasi superior yang bermuara sinus etmoid posterior dan sphenoid. Yang terakhir yaitu ada konka nasi suprema yang merupakan konka yang terkecil dan biasanya radimeter. Konka ditutupi oleh selaput tebal dengan kayak pembuluh darah. Sifatnya itu semi erektil dengan dinding lateral membentuk rongga yaitu meatus. Terdiri dari 3. Yang pertama itu meatus nasi inferior. Itu di bagian bawah dari konka nasi inferior. Merupakan ruang antar dasar kafum nasi dengan konka nasalis inferior. Yang kedua yaitu meatus nasi medial, yaitu ruang antar konka nasalis inferior dengan konka nasi medial. Yang ketiga yaitu meatus nasi superior, yaitu ruang antar konka nasalis medial dengan konka nasalis superior. Selanjutnya kita masuk pada bagian mukosa hidung. Mukosa ada 2, yang pertama itu mukosa respiratorius, yang kedua mukosa olfaktorius. Yang pertama mukosa respiratorius meliputi septum nasi 2/3 bagian bawah, dasar kafum nasi, dinding lateral kafum nasi di bawah konka superior, nasofaring 1/2 bagian atas, dan sinus paranalis. Pada mukosa respiratorius terdapat epitel torak berlapis semu bersilia, jaringan ikap subepitel longgar kaya akan cavernosa erektil dan sel goblet yang diatur oleh salaf otonom. Yang kedua yaitu mukosa olfaktorius meliputi septum nasi 1/3 bagian atas, atap kafum nasi, konka superior. Pada mukosa olfaktorius ini terdapat epitel torak berlapis semu tanpa silia yang terdiri 3 sel. Yang pertama itu supporting cell, basal cell, dan olfactory cell. Berikutnya kita akan masuk kepada vaskularisasi. Vaskularisasi. Pertama, bagian atas rongga hidung terdapat arteri etmoid anterior dan arteri etmoid posterior yang merupakan cabang dari arteri oftalmika yang berasal dari karotes interna. Yang kedua, bagian bawah rongga hidung terdiri dari arteri palatina mayor dan arteri spenopalatina yang merupakan cabang dari arteri maxillaris interna. Selanjutnya, hidung luar merupakan cabang dari arteri facialis, dan bagian depan septum terdapat plexus Kieselbeck yang anastomosisnya terdiri dari arteri spenopalatina, arteri etmoid anterior, arteri labialis superior, dan arteri palatina mayor. Kemudian, vena hidung bermuara ke vena optalmika yang terdapat pada sinus cavernosus, di mana vena hidung ini tidak memiliki katup. Selanjutnya yaitu inervasi, terdiri atas. Inervasi ini terdiri dari atas saraf-saraf, yaitu saraf pembau atau nasal olfaktorius. Yang kedua itu cabang sensoris, merupakan cabang dari nasal trigeminus yang terdiri dari yang pertama tuh nasal ophthalmicus, yaitu terdiri dari nasal ethmoidalis anterior. Yang kedua yaitu nasal maxillaris melalui ganglion spenopalatina. Yang ketiga itu saraf otonom, terdiri dari 2 itu simpatis dan presimpatis. Untuk simpatis terdiri dari ganglion cervicali superior, yaitu ganglion spenopalatina. Yang kedua yaitu parasimpatis, terdiri dari nasal facialis yang merupakan ganglion spenopalatina dan nasal vidianus. Selanjutnya yaitu sinus paranasal, merupakan rongga yang ada di dalam hidung di sekitar hidung. Terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama sinus maksila, sinus frontal, sinus sphenoid, dan sinus etmoid. Sinus paranasal ini terbagi menjadi 2 grup. Yang pertama itu posterior group dan juga anterior group. Untuk posterior group terdiri dari sinus etmoidalis posterior. Yang kedua yaitu sinus sphenoidalis. Yang keduanya ini akan bermuara pada meatus nasi superior. Yang kedua yaitu anterior group yang terdiri dari sinus maxillaris. Yang kedua itu sinus frontalis. Yang ketiga itu sinus etmoidalis anterior yang akan bermuara pada meatus nasi medialis. Yang pertama yaitu sinus maxilla. Sinus maxilla ini terletak di tulang maksila sebelah kiri dan kanan. Merupakan sinus yang paling besar. Di bagian atapnya merupakan dasar dari orbita. Sedangkan untuk dinding medial sinus merupakan dinding lateral rongga hidung. Dasar sinus tempat akar gigi geraham atas
Lantai sinus maksila yaitu sekitar 5-10 mm lebih rendah daripada kafum nasi. Dan ostium di meatus nasi medium. Yang kedua yaitu sinus etmoid. Terdiri dari banyak sel di dalam tulang etmoid, dibagi jadi grup anterior dan grup posterior. Untuk grup anterior, drainase ke meatus nasi medius dicom. Sedangkan untuk grup posterior ke meatus nasi superior. Atap berbatasan dengan fossa crani anterior, dinding lateralnya yaitu lamina papyracea atau dinding medial orbita. Yang ketiga yaitu sinus frontal, yaitu terdapat pada os frontal atau tulang dahi. Terdiri atas sepasang yaitu kiri dan kanan, tidak sama besar, kadang hanya tumbuh sebelah. Ke atas dan ke belakang berbatasan dengan fossa crani anterior, ke bawah berbatasan dengan rongga orbita, ostium di meatus nasi medius. Dan terakhir yaitu sinus sphenoid, yaitu terletak di tulang sphenoid sebelah kiri dan kanan, ostiumnya di recessus sphenoimoid, ke atas berbatasan dengan hipofise, ke lateral berbatasan dengan fossa crani medius, dan ke bawah berbatasan dengan nasofaring. Selanjutnya yaitu fungsi hidung. Fungsi hidung yang pertama yaitu fungsi pernapasan, yaitu menyiapkan udara untuk fisiologi paru-paru. Yang kedua yaitu fungsi resonansi suara dan juga proses bicara. Yang ketiga fungsi penciuman. Yang keempat fungsi drainase dan ventilasi. Yang terakhir yang kelima yaitu refleks nasal. Fungsi pernapasan, yaitu menyiapkan udara dalam keadaan fisiologi paru-paru. Ada 3. Yang pertama itu mengatur jumlah udara yang masuk, yaitu jalan udara inspirasi dan ekspirasi dipengaruhi oleh pertama pengaturan arah nares, yang kedua bentuk kafum nasi, yang ketiga nares, yaitu bagian depan kafum nasi yang lebih kecil. Fungsi yang kedua itu fungsi resonansi suara dan proses bicara. Itu bila buntu hidung atau bindeng sulit mengucapkan huruf M, N, G, Y. Bila hidung terbuka, misalnya celah bibir dan celah langit-langit, sulit mengucapkan huruf B, D, P, K, G, T. Fungsi yang ketiga yaitu penghidu. Mukosa olfaktorius di atas kafum nasi, konka superior, dan 1/3 bagian atas septum bekerja sama dengan fungsi pengecapan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi drainase dan ventilasi dari sinus paranasalis dan kelenjar lacrimalis. Yang kelima refleks nasalis. Bila mekanisme pembersihan belum efektif, maka mengiritasi terjadinya bersin, yaitu bakteri dan debu dalam palut lendir, partikel-partikel lebih besar, benda asing maupun bau tertentu. Sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem sensori hidup. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.